Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi lanjutan dari bab eksponen, yaitu logaritma. Nah, logaritma ini sepertinya sudah pernah dibahas waktu SMP ya. Jadi ini pengulangan materi di SMA juga ada. Yang pertama kita bahas dulu tentang definisi logaritma. Jadi apa sih logaritma itu? Di definisi logaritma, yang pertama ada A log B sama dengan C gitu ya. Hmm, ada A log B sama dengan C. Nah, yang A ini kecil ya tulisannya. Jangan jangan kalian nulisnya A log B gitu. Ini salah karena A itu sebagai pangkat kecil di atas. A itu kecil. A itu namanya bilangan pokok. Terus B itu adalah numerus. C itu adalah hasil logaritma. Jadi kalau nanti saya nyebutnya numerus, berarti kalian harusnya udah tahu kalau numeros itu oh yang angka besarnya gitu, yang B-nya. Kalau saya nyebut bilangan pokok, berarti kalian harus udah tahu kalau bilangan pokok itu adalah pangkat kecil yang ini. Di depannya tulisan log gitu. A log B, jadi bilangan pokok log numerus. Nah, sama dengan C ini adalah hasil dari logaritma. Tuh. Oke. Kita bahas contoh soal yang pertama. Di sini perintahnya ubahlah bentuk pangkat berikut menjadi bentuk logaritma. Jadi ini kan bentuk pangkat nih, bentuk eksponen yang udah kita bahas sebelumnya. Bisa dirubah menjadi bentuk logaritma. Caranya, jadi ini tuh antara eksponen dan logaritma masih nyambung ya, masih satu bahasan. Jadi dari pangkat bisa jadi logaritma, dari logaritma bisa jadi pangkat. Gitu. Jadi hubungannya apa sih antara pangkat 3 pangkat 4 sama dengan 81 ke logaritma? Jadi kalau dia dibentuk logaritma, dia jadi 3 log 81 sama dengan 4 gitu. Jadi si 3 ini, angka besarnya ini menjadi bilangan pokok, terus 81 ini menjadi numerus, 4 ini menjadi hasil logaritma. Itu. Jadi ini ya hubungannya antara pangkat dan logaritma. Coba yang kedua nih, yang B. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Berarti 2 itu kan menjadi bilangan pokok ya. Jadi 2 log 8. 8 ini jadi numerus sama dengan 3. Nah, 3 ini menjadi hasil dari logaritmanya. Gitu. Ini hubungan pangkat dengan logaritma. Kita coba contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu 5 log 25 sama dengan 2. Disuruh ubahlah bentuk logaritma berikut menjadi bentuk pangkat. Kebalikannya nih, dari logaritma jadi bentuk pangkat. Nah, tadi kan kalau dari pangkat itu kan angka besarnya ini, si 3 ini jadi numerus ya. Jadi bilangan pokok ya. Berarti di sini bilangan pokoknya 5, gini, 5. Terus hasil logaritmanya itu menjadi pangkat, 5 pangkat 2 sama dengan 25. Numerusnya jadi ke sini gitu kan. Numerusnya jadi sama dengan gitu kira-kira hubungannya ya. Terus yang B ini 6 log 1/36 sama dengan -2. Berarti kan ini si bilangan pokok menjadi angka besarnya. Terus hasilnya jadi pangkat 6 pangkat -2 sama dengan 1/36. Numerusnya jadi hasil. Hasil pangkat. Sebenarnya ini mah cuman peletakannya aja ya. Peletakannya tuh kalau dari pangkat ke logaritma gimana, dari logaritma ke pangkat seperti apa. Tuh. Semoga bisa dipahami untuk definisi logaritma ini. Ini disebut definisi logaritma. Dan ini adalah latihan soalnya, 2 soal. Silakan dikerjakan. Boleh di buku latihan, boleh di buku catatan.
Terus lanjut kita ke sifat-sifat logaritma. Sama seperti bahasan eksponen, ada sifat-sifat eksponen. Nah, logaritma juga ada sifat-sifat logaritma. Di sini ada 9 sifat ya. Untuk logaritma, kita bahas satu-satu. Dari yang pertama, ada A, log A sama dengan satu. Jadi ini dasarnya banget ya. Kalau bilangan pokok dan numerusnya sama, berarti dia jadi sama dengan satu. Contoh misalnya ada 3 log 3 sama dengan satu. Atau kalau di soal suka saya coret, oh 3 log 3 coret aja, karena hasilnya jadi satu. Gitu. Biasanya kalau di soal ya, seperti gitu. Terus untuk sifat kedua, A log 1 sama dengan nol. Ya, ini juga harus diingat-ingat. A log 1 sama dengan nol berarti eh, log berapapun, mau bilangan pokok berapapun, kalau numerusnya satu hasilnya nol. Terus A log A pangkat N sama dengan N. Oke, kalau ini saya cara ngingetnya biasanya, oh A log A kan sama ya. A log A itu berarti bisa dicoret, misalnya N. Tuh. Jadi sisanya A pangkatnya aja. Contoh, kalau ada 2 log 2 pangkat 5 berarti, oh 2 log 2 kan jadi satu nih. Habis sisanya berarti 5. Terus yang nomor 4 A log M, eh maaf, A pangkat M, log B pangkat N. Jadi bilangan pokoknya punya pangkat, numerusnya punya pangkat. Maka hasilnya jadi N per M dikali A log B. Oke. A log B itu nggak bisa dicoret ya, karena yang satu bilangan pokoknya A, numerusnya B, jadi nggak bisa dicoret. Nah, pangkatnya itu pangkatnya si bilangan pokok, taruhnya di bawah. Si M di bawah ya, ingat. Pangkatnya numerus, taruhnya di atas. Gitu. Untuk contohnya nanti aja di contoh soal. Kalau untuk yang nomor 4 ini sering keluar sifatnya. Terus yang nomor 5 A log B kali C. Nah, ini gimana kalau logaritma perkalian kayak gini? Oh, kalau perkalian kayak gini, dia bisa dipecah menjadi penjumlahan. Berarti perkalian temennya penjumlahan ya. Jadi A log B ditambah A log C. Tuh. Atau kebalikannya, kalau ketemu soal A log B ditambah A log C, bisa kalian sederhanakan balikin menjadi bentuk perkalian A log B kali C. Jadi tergantung kalian butuhnya apa. Gitu. Untuk nomor 6 A log B per C. Jadi ini pembagian. Pembagian itu temennya pengurangan. Jadi A log B dikurang A log C. Berlaku juga kebalikannya. Kalau ketemu soal kayak gini bisa kalian jadiin pembagian. Tergantung butuhnya apa. Gitu ya. Terus untuk sifat nomor 7, A log B pangkat N. Oke, A log B pangkat N sama dengan N kali A log B. Oke, ini mirip-mirip sifat nomor 4 ya. Jadi, tapi yang ada pangkatnya numerus. Pangkat numerusnya pindah ke depan. Gitu. Ini kalau mau dicontohin misalnya, eh, contoh 2 log 3 pangkat 2. Berarti pangkat 2-nya ini bisa jadi angka besar 2 dikali 3. Sorry, 2 kali 2 log 3. Gitu. Terus yang nomor 8, A log B itu sama dengan log B per log A bisa dijadiin pecahan, terus ditambahin M. M ini angka bebas sesuai dengan kebutuhan kalian. Gitu. Atau jadi 1 per B log A. Oh, dari A log B gitu. Dari bilangan pokoknya A, numerusnya B bisa jadi terbalik nih. Bilangan pokoknya B, numerusnya A. Tapi harus jadi 1 per. Mirip-mirip pangkat ya. Kalau mau kalau mau dibalik pangkatnya minus kalau pangkat ya. Kalau ini kalau mau dibalik B sama A-nya jadi 1 per. Gitu. Terus nomor 9 A log B sama dengan B log C sama dengan sorry, A log B kali B log C sama dengan A log C. Nah ini kalau saya suka bilangnya, oh A log B ketemu B
Log C ini numerus sama bilangan pokoknya sama, berarti boleh dicoret gitu. Sebenarnya bukan maksudnya bukan boleh dicoret ya, tapi ini meringkas sifat yang ini biar gampang diingat gitu. Jadi B sama B-nya bisa langsung dicoret. Jadinya sisanya yang A log C. Gitu. A sama C-nya aja. Seperti itu. Semoga bisa dipahami ya untuk sifat-sifat logaritmanya. Nah, sekarang kita coba kerjain contoh soal. Jadi kalau contoh soal di logaritma itu rata-rata sederhanakanlah atau cari hasil hasil logaritmanya itu berapa. Untuk soal nomor satu, 5 log 125 sama dengan. Jadi cara ngerjainnya ini pertama kalian harus menyamakan bilangan pokok dengan numerus. Jadi numerusnya kan bilangan pokoknya kan 5. 5 log numerusnya kan 125. 125 ini kalian cari 5 pangkat berapa yang hasilnya 125. 125 itu kan dari mana? Dari 5 pangkat 3 kan? Nah, sama dengan berapa? 5 log 5 kan habis angkanya. Kalau ketemu numerus dan bilangan pokoknya sama, coret aja. Hasilnya 1. Jadi sisanya 3. Ini sesuai sama sifat yang nomor 3 nih. Sesuai sama sifat yang nomor 3. Kalau ada angkanya sama, pangkatnya jadi hasilnya. Gitu. Terus yang kedua, setengah log 8. Nah, kalau 8 itu kan susah ya kita jadiin setengah pangkat berapa, hasilnya 8 gitu. Berarti kita harus cari ide yang lain. Setengahnya ini kita jadiin 2. 2 pangkat minus 1. Ya kan? Kalau 2 pangkat minus 1 kan jadi setengah kan? 2-nya di bawah dinaikin ke atas pangkat minus 1 pakai eksponen. Log 8-nya baru kita rubah jadi 2 pangkat 3. Nah, dari sini kita pakai sifat yang nomor 4. Nih, ketika bilangan pokoknya punya pangkat, terus numerusnya punya pangkat, berarti jadi pangkatnya ini kan, ke depan sini. N per M. Ingat pangkatnya numerus dulu. Jadi 3 per min 1 dikali 2 log 2. Gitu kan. 2 log 2 habis. Min 1. Terus 3 bagi min 1 berapa? Min 3. Berarti hasilnya jadi minus 3. Tuh. Terus yang ada lagi contoh soal nomor 3. Nomor 3 itu soalnya 3 log 25 dikali 1/5 log 81 dikurang 8 log 1/64. Lebih panjang ya soalnya. Jadi kalau ada soal kayak gini, yang bisa dijadiin pangkat, kita jadiin pangkat dulu, biar lebih sederhana. Contoh nih, ini kan ada 25 sama 1/5 ya. 25 sama 1/5. Ingat tadi bilangan pokok sama numerus, kalau sama kan bisa dicoret kalau di perkalian. Sesuai dengan sifat nomor 9. Sifat nomor 9 ini kan. Nih, kalau pangkat sama numerus sama. Ini juga 25 berarti 3 log 5 pangkat 2 dikali 1/5-nya ini kita jadi 5 pangkat min 1 log 81-nya itu kita rubah jadi 3 pangkat 4. Kenapa nggak jadi 9 pangkat 2? Karena di sini adanya bilangan pokok 3. Gitu. Jadi tujuannya kenapa nyari 3 pasangan ntar jadi sama 3 supaya bisa dicoret. Gitu. Dikurang kalau yang ini 8 log. Nah ini kan 64 ya. 64 itu 8 pangkat 2 kan ya. Gitu.
Kalau di dalam matematika kerjain perkalian dulu. Berarti yang perkalian dulu nih kita kerjain. Pertama jangan jangan coret-coret dulu. Pertama pangkatnya dulu kita buang-buangin dulu. Ini pangkat nih. Satu, dua, tiga. Ini pangkat semua ya. Kalau ada pangkat begini, kita taruh ke depan dulu. Kalau pangkatnya numerus taruh di atas, pangkatnya bilangan pokok taruh di bawah. Jadi yang di atas itu ada 2 kali 4. Kan ya, 2 kali 4 dibagi pangkatan numerus ini min satu. Min satu gitu. Baru hasil semuanya. 3 log 5 kali 5 log 3. Dikurang 8 log 1/8 ini supaya dia setara sama-sama di atas. Kita naikin ke atas. Jadi 8 log 8 pangkat minus 2 gitu. Kalau kayak gini kan bisa dicoret ya 8 log 8-nya. Oke, lanjut. Kita dulu satu-satu ya. Jadi dari depan dulu 2 kali 4 berapa? 8. 8 bagi min satu jadi minus 8. Dikali. Nah 5 sama 5 ini kan sama bisa coret. Yang satu numerus, yang satu bilangan pokok. Terus tiganya juga, ini tiganya bilangan pokok, tiganya numerus, bisa dicoret. Jadi sisanya min 8 gitu. Dikurang sama 8 log 8 pangkat min 2. Ingat tadi kalau numerus sama bilangan pokoknya sama bisa dicoret gitu. Jadi sisanya minus sama minus 2. Berarti 8 dikurang minus 2 sama dengan min 8 tambah 2 sama dengan minus 6 gitu. Berarti gini hasilnya. Itu ya, semoga bisa dipahami ya langkah-langkahnya. Jadi kalau ngerjain logaritma itu pertama dibikin pangkat dulu, terus gimana caranya numerus sama bilangan pokok itu usahakan sama. Karena ketika numerus sama bilangan pokok udah sama, bisa dicoret gitu. Terus kalau ada pangkat, pangkatnya keluarin dulu, kedepanin dulu kayak gini. Contohnya kayak gini nih. Nih ya. Ini kan dikedepanin dulu nih, baru nanti numerus sama pangkatnya kita coret-coret gitu. Satu lagi contoh soal nomor 4, 5 log 300 dikurang 2 dikali 5 log 10 ditambah 5 log 9. Kalau kayak gini sama seperti tadi, kita sederhanakan dulu. Ada yang bisa sederhanain dulu nggak? Di sini tandanya pengurangan sama penjumlahan ya. Kalau tadi kan perkalian sama pengurangan, jadi kerjain perkalian dulu. Nah, kalau ini nggak ada yang dikali, jadi kita kerjain semua nih sama-sama. Itu. Pertama, ini kita lihat semua bilangan pokoknya sama. Kalau bilangan pokoknya sama, kita berarti bisa pakai sifat yang nomor 5 dan nomor 6. Nih, kayak gini. Jadi, kalau ada A log B ditambah A log B ditambah A log C jadi bisa jadi perkalian. Kalau ada A log B dikurang A log C bisa jadi pembagian. Gitu. Ini juga sama berarti dari perkalian bisa jadi pembagian. Dari pengurangan bisa jadi perkalian, maaf. Jadi penjumlahan bisa jadi perkalian gitu. Jadi ini kalau ini kan nggak bisa jadi pangkat ya 300 berapa pangkat berapa gitu nggak ada. Terus 10 juga nggak ada. 9 juga bisa 3 pangkat 2. Tapi nggak ada bilangan pokok yang 3 pangkat berapa gitu. Bilangan pokoknya nggak ada yang 3. Jadi nggak bisa dicoret. Tuh, jadi ini kalau saya kerjain 300 dikurang 2-nya ini kita balikin dulu. 2 ini kan asalnya dari pangkatnya si numerus kan. 10 pangkat 2. Gitu. Ditambah 5 log 9. Ingat, dia emang pangkatnya numerus. Dari mana saya tahu pangkatnya numerus? Dari sifat nomor 7. Kan, kalau di depannya N,
Berarti dia pangkatnya numerus gitu. Kalau di atas itu pangkatnya numerus, kalau dia di bawah dia pangkatnya pecahan ya, maksudnya dia di bawah pecahan gitu, dia pangkatnya bilangan pokok. Udah balik ke sini semua, ini kan jadi 5 log 300 dikurang 5 log 100 ditambah 5 log 9. Nah, kalau dikurang itu dibagi, kalau ditambah itu dikali. Berarti bisa saya tulis kayak gini ya. 5 log 300 dibagi 100 dikali 9 gitu. Dari mana? Dari pengurangan sama penjumlahan itu. Gitu. Ini kan kurang nih. Ini jumlah. Nah, lihat sifat nomor 5 dan nomor 6. Kalau di nomor 5, sorry. Ini di nomor 5 itu kan penjumlahan. Kalau ditambah berarti bisa jadi kali kan ya. Terus kalau pengurangan nomor 6 berarti jadi bagi. Ini kan di 5 loh. Asal sama semua bilangan pokoknya kan. Berarti 300 bagi 100 dikali 9. Tuh. Nah, kita coret 100 sama 3-nya. Berarti 3 kali 9, 27, 5 log 27. Nah, 5 log 27 bisa sederhanain lagi nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena 27 itu kalau dirubah jadi pangkat kan jadinya 3 pangkat 3 ya. 5 log 3 pangkat 3. Tidak menyelesaikan masalah. Karena tidak bisa dicoret. Kalau misalnya dia 5, sama-sama 5 bisa coret kan. Nah, ini kan nggak bisa. Berarti udah sampai sini aja. Berarti dia tidak sampai pada hasil angka, tapi pada penyederhanaan logaritma aja. Gitu. 5 log 27. Nah, berarti kalian kalau ngerjain soal, jangan lupa lihat sifat-sifat logaritmanya. Yang mana sifatnya yang bisa dipakai, yang mana yang bisa ngebantu kalian untuk menyederhanakan logaritmanya. Tuh. Oke, sekian penjelasan saya tentang logaritma di video kali ini. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.